berapa kelas, kira-kira itu persiapan apa aja gitu yang harus saya persiapkan untuk kegiatan saya besok. Minta masukan dan mungkin juga biar saya ada bayangan sebaiknya seperti apa langkah yang harus saya kerjakan besok. Oke. Saya cek dulu jadi RPP ya. Oke. Dilihat dari RPP ya, berdasarkan RPP, Mbak Risma targetnya nanti selain ada apa untuk pertemuan kali ini? Jadi lebih mungkin ada di ketika anak-anak nanti dalam pembelajaran itu tuh bisa ngerasain nyamannya di dalam pembelajaran itu seperti apa kayak gitu. Jadi kan ada beberapa tujuan juga besok agar tercapai kayak gitu. Oke, baik. Untuk menuju ke sana ya. Iya. Ini saya pengen nanya-nanya nih soal RPP-nya aja. Oke. Standar kompetensi. Iya. Ya, apa standar kompetensi yang ingin dicapai nih untuk sesuai RPP pembelajaran yang besok ini tentang statistika ya? Iya, penyajian data. Iya, jadi tujuannya dari pembelajaran itu biar anak-anak itu bisa mendeskripsikan dan bisa membuat bagaimana data itu dituangkan baik dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran seperti itu. Jadi biar mereka itu mudah gitu loh. Karena kebanyakan anak nggak tahu. Nah itu pengen benar-benar di dunia nyatanya itu bisa menerapkan itu penyajian data di kehidupan sehari-hari mereka. Nah ini luar biasa ya. Kok sampai diagram batang, diagram lingkaran, diagram ini banyak banget materinya. Kalau gitu ada nggak area yang ingin dikembangkan dari pembelajaran besok? Mungkin yang dikembangkan kayak dari segi mereka bisa menjawabkan itu nanti pertanyaannya kan banyak dan sebenarnya anak kendalanya itu mereka belum bisa menerapkan kayak misalnya membentuk diagram lingkaran sendiri aja itu mereka belum bisa, belum paham oh satu lingkaran ada berapa, apalagi diagram garis dengan itu sebenarnya materi waktu SD ternyata mereka itu masih belum koordinat itu bagaimana, sumbu X itu yang bagaimana, sumbu Y yang bagaimana, terus bahkan cara menulisnya di bagian mananya gitu, sebagian yang mendata itu diisi apa, terus dalam pemberian angkanya itu boleh nggak, apa harus 0, 1, 2, 3, 4, kan belum paham. Kemarin dan waktu kita ada sebelumnya ada di sini kita yang memperdalam itu. Jadi segi mereka juga bisa ngerasain kenyamanan dalam pembelajaran dan dia bisa menerapkan itu juga dalam keseharian, bisa menjawab juga pertanyaan dalam segi itu. Oke. Jadi kalau boleh digarisbawahi sebenarnya ada area pengembangan tentang lingkungan belajar yang nyaman untuk belajar statistika itu supaya mereka bisa semakin paham. Oke. Kalau begitu kira-kira strateginya apa? Mungkin ada strategi yang saya berikan nanti ada kayak video gitu kan, nanti mereka kan ada medianya, ada video mereka nanti akan saya ajak kayak jalan-jalan gitu, tapi pure nanti yang membimbing di dalam video itu ada pengarahnya, jadi mereka harus mempersiapkan apa, membawa apa, jadi benar-benar diajak jalan-jalan. Berarti interaktif itu nanti. Berarti ini PPT-nya interaktif. Video interaktif. Oke, ada mungkin hal lain lagi untuk mengembangkan lingkungan belajar yang nyaman tadi? Sebenarnya itu nanti aku juga ada tepuk juga, biar mereka itu bisa lebih nyaman, kemudian bisa lebih fokus. Namanya kan tepuk fokus gitu ya, ada beberapa bagian seperti mungkin contohnya tepuk fokus, melihat, mendengar, dan juga mengingat. Jadi ada 3 aspek yang dimana mungkin sebelumnya mereka nggak tahu gitu loh benar-benar melihat apa, tapi tujuan dari itu biar mereka nyaman. Oh ternyata aku harus melihat apa yang diterangkan oleh guru kayak gitu, terus mendengar baik-baik. Oh berarti ketika guru menjelaskan saya juga harus mendengar baik-baik, terus mengingat ternyata setelah aku bisa melihat apa yang diajarkan guru, apa yang didengar, dan aku juga bisa lebih setelah mendengar, melihat, mengingat lagi gitu. Jadi mereka akan ketika lihat mereka akan nyaman gitu. Matematikanya nggak bosan dong ya? Iya, jadi kayaknya bahagia banget kan bayanginnya udah kayak gitu. Terus mungkin ada strategi lagi mungkin juga nanti pengennya kan ada quiz juga di situ. Yang di sana juga ada nanti presentasi juga. Tujuannya mereka nanti ada kayak umpan balik dari mereka. Kemudian yang terakhir nanti juga ada refleksi
dihapus di setiap not, ya mereka isi hari ini seperti apa. Dan tujuan saya, tujuan saya biar mereka bisa menuangkan di situ. Jadi nanti saya bisa lihat, oh ternyata mereka nyaman, oh mereka suka atau tidak, saya suruh menuangkan di situ. Oke, berarti kalau indikator pencapaian dari apa yang ditargetkan tadi, berarti tadi dari apa? Ya kalau mereka jawaban baliknya bisa mempresentasikan, kan kita berkelompok-kelompok, terus dari hasil yang saya bagikan nanti mereka presentasi setiap kelompok, terus nanti ada yang menanggapi. Nah kelompok yang menanggapi itu kelompok yang ditanya bisa menjawab atau tidak. Kalau misalnya bisa, nanti saya akan ada penilaian juga formatif di dalamnya. Kalau misalnya di situ sudah bisa menyampaikan sesuai dengan yang diharapkan tadi, kemudian ada yang bertanya dia bisa menjelaskan, mungkin di situ bisa sebagai nilai formatif dan salah satu tujuan pecah, oh ternyata ini sudah berhasil loh, ini belum loh. Oh berarti sudah kita udah bisa apa namanya mengukur indikator ketercapaian dari materi gitu. Dari itu formatif ya, asesmen formatif. Oke, luar biasa sekali. Persiapannya berarti udah matang banget ya. Insya Allah. Kayaknya bakalan menarik banget ya. Ya Allah, luar biasa. Mbak Risma, ini guru matematika muda yang semangat ya. Semoga besok observasi luar biasa. Berarti kita mulai aksi besok jam 3.45. Kemudian kira-kira siapa aja yang terlibat ya? Mungkin saya sama peserta di kelas 9, itu kan materi kelas 9 dan kami kelas 9. Iya. Besok observasi, kemudian kita bakalan ketemu lagi pasca observasi. Semoga benar-benar sesuai dengan perencanaannya. Luar biasa Mbak Risma, sukses. Kita ketemu lagi besok. Siap, terima kasih banyak. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan bacaan masing-masing. Doa selesai. Pada Bu Risma beri salam. Selamat pagi Bu Risma. Oke. Sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Hari ini ada yang sudah berangkat? Nah, kami ya. Oke. Sudah sarapan semuanya? Berarti sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini ya? Oke. Hari ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran yang berkaitan sama pertemuan minggu lalu. Nah, sebelumnya Ibu mau kita lebih fokus lagi biar pembelajaran kita lebih terarah, biar kalian bisa ingat-ingat hari ini kita belajar apa. Kita tepuk fokus dulu ya. Oke. Dimulai ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, kenapa sih kita harus fokus? Karena ketika kita mengerjakan apapun, baik dimanapun, fokus itu sangat penting. Dan fokus itu memerlukan 3 unsur. Ini yang dari Ibu kecil, yang selalu diterapkan sama orang tua Ibu. Apa? Yaitu yang pertama melihat. Diusahakan mata yang dikasihkan ke kita ini untuk melihat yang baik-baik, nggak cuma lihat anime doang gitu ya, tapi lihat yang baik-baik, semua hal yang baik-baik, termasuk saat di kelas ketika gurunya menjelaskan kita juga perhatikan dengan melihat, berarti melihat ke depan, berarti itu termasuk fokus. Unsur fokus kedua yaitu mendengar, bahwa apa yang disampaikan oleh guru kalian harus kalian dengarkan sebaik-baik. Nah, unsur yang ketiga setelah kalian melihat, mendengar apa? Yang ketiga, mengingat apa yang udah pernah kalian terima. Paham? Orang yang sukses adalah orang yang melakukan hal sebaik mungkin hari ini dan mempersiapkan
mempersiapkan hal yang besar di kemudian hari. Semoga kita semua akan menjadi orang yang sukses semuanya. Amin. Oke, sebelum lanjut ke materi yang akan Ibu sampaikan, Ibu akan menjelaskan pelajaran kita atau kita ingat-ingat lagi. Kemarin kita belajar tentang apa? Statistika, yaitu tentang pengertian statistika ya. Pengertian statistika itu apa? Masih ingat nggak? Masih. Apa aja? Statistika adalah Ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data yang sudah dilakukan. Oke, betul. Nah, hari ini untuk melanjutkan materi kita yang kemarin, kita akan belajar tentang penyajian data. Apa saja jenis-jenis data yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Bilang kata kan? Saya Oke, apa mereka? itu penyajian data itu ada data tabel, habis benar. itu ada data diagram batang, Ya, itu. terus data diagram garis, habis itu data diagram lingkaran. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat mereka. Nah, buat yang lain juga ingat-ingat ya, ternyata data itu ada apa aja jenisnya gitu ya. Yang kedua, menurut kalian apa saja manfaat yang kita peroleh dengan belajar penyajian data statistik? Ada yang tahu? Oke, Mbak Karen. Jadi kita lebih mudah memahami dari suatu data. Oke, jadi tujuannya kenapa sih Bu kita harus melihat diagram batang, kemudian buat diagram garis buat apa? Biar kita lebih mudah memahami. Oke, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 3 hal yang bertujuan tentang materi kita pada pagi hari ini. Salah satunya nomor 1, peserta didik mampu memahami pentingnya penyajian data. Pentingnya penyajian data dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama itu tadi, yang kedua, peserta didik mampu membuat berbagai jenis penyajian data seperti tabel, diagram batang, diagram lingkaran, dan juga ada diagram garis. Benar banget. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis data dan menyajikan secara visual. Oke, dikeluarkan dulu buku kalian. Untuk pelajaran hari ini disiapkan dulu, baik buku paket, buku catatan, buku tugasnya disiapkan dulu. Sama alat tulisnya jangan lupa. Nah, tugas kalian simak baik-baik videonya. Are you ready? Ready. Sudah siap ya? Siap. Oke, kita mulai disimak baik-baik. Ayo kita jalan-jalan ke kebun binatang. Hari ini Bu Rani akan mengajak anak-anak belajar di luar kelas. Bu Rani ini mengajak anak-anak berkeliling melihat berbagai macam hewan. Anak-anak, coba lihat. Wah, banyak sekali ya singanya. Ada berapa ya singa yang kita lihat saat ini? Begitu juga selanjutnya sampai dengan hewan badak. Perhatikan, kita mulai dari data yang pertama yaitu jerapah. Kemudian kita ambil garis lurus mengarah ke ujung garis putus hewan singa. Hari ini kita sudah selesai belajar materi penyajian data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Oke. Sudah selesai jalan-jalannya? Sudah. Oke, setelah jalan-jalan tadi kalian dapat apa aja? Kita tahu cara melihat hewan itu berdasarkan data. Berarti yang awal tadi kita bilang, Bu, kalau kita itu pakai penyajian data tujuannya biar kita lebih paham, itu benar apa enggak? Betul. Betul. Awalnya kalau kita nggak lihat, kita masuk ke kebun binatang lihat aja. Setelah kita keluar, ditanyain hewannya ada berapa, kadang kita lupa, ya nggak? Ya. Nah, tapi setelah kita datang, kita tulis, bahkan kita buat diagramnya, kita bisa tahu hewan terbanyak itu apa, ya nggak? Ya. Nah, dengan kita melihat diagram tadi, kita lebih bisa tahu kan, membedakannya bisa lebih mudah kan? Ternyata lebih banyak, lebih sedikit. Sudah paham? Sudah. Cara membuatnya juga udah bisa? Sudah.
adalah sebagai berikut. Nah, tugas kalian adalah membuat diagram lingkaran hasil pertandingannya dalam bentuk persen. Pertama yang kalian lakukan adalah fokus pada datanya. Kemudian kita harus mencari persen salah satu datanya sebesar 20%. Terakhir adalah kacang tanah, maka ini akan menjadi daerah kacang tanah. Sisanya dari lingkaran ini yaitu sebesar 40%. Jadi gambar diagram lingkaran dalam bentuk persennya seperti ini. Karena kita udah belajar apa aja tadi? Kita belajar apa aja? Diagram garis, diagram lingkaran. Nah, dan awal tadi juga kita bisa membuat tabelnya, ya enggak? Jadi sebelum kita ke diagram kita buat tabelnya. Untuk membuat kalian lebih paham lagi, Ibu akan bagikan LKPD. Sudah berkelompok seperti berita kemarin? Sudah. Bagus. Jadi kemarin sudah kita bentuk kelompok hasil asesmen kemarin ya. Ibu bagikan setiap kelompoknya satu-satu. Pegang. Satu. Oke. Nah, tugas kalian di situ ada permasalahan, ada datanya. Kalian buat menjadi 4, yaitu membuat tabel, diagram batang, diagram garis, dan lingkaran. Nah, caranya kalian buat bagi setiap kelompok. Ada yang membuat diagram lingkarannya, ada yang membuat diagram garisnya, ada yang membuat diagram batangnya. Kemudian Ibu minta ada yang presentasi ke depan. Oke, sudah siap? Sudah siap belum? Ya. Oke, bisa dimulai mengerjakan. Diskusi bersama ya. Oke, kerjain sama-sama. Ya, terus yang satu. Gambarnya bisa diusahain ya, tabelnya ini gambarnya nggak besar ya. Nanti buat gambarnya nggak besar ya. Jadi nanti kalian presentasikan gambar kalian. Oke, waktu kita cuma 20 menit Kak. Cuma 20 menit aja. Ya? Ya. Di lokasi itu dikaliin 100. Ya. Terus baru digambar. Ya. Jadi misalnya sepak bola ada berapa bola? Ya 16. Oke, 16 terus dibagi siapa? 40. 40 itu dapat dari mana? Total semua yang ada. Terus dikalikan 100. Kenapa dikalikan 100? Karena lingkarannya 100%. Saya Diagram garis itu garisnya dari sini apa? tidak dari titik dia pertama misalnya sepak bolanya misalnya ada 16 titik itu dimulai dari 16. Oh, berarti dari sini ke sini, enggak dari bawah loh. Oh, berarti salah, Bu. Kalau dia dari bawah nanti bawahnya tutup. Dari tujuh nol gitu. Ya. Jadi titiknya dimulai dari data bersama. Terus yang akhirnya enggak benar-benar bawah juga enggak terakhir. Sampai akhir ya. Jadi kalau lebih bagus lagi diambil dari putus-putus ke bawah. Ya, gimana tuh? Sama-sama. 25 detiknya siapa? Jangan lupa dikasih keterangannya untuk diagram lingkaran. Sudah selesai? Oke, semuanya sudah selesai. Siapa yang mau presentasi? Aku. Saya. Boleh. Presentasi ke depan. Tapi semua sudah selesai ya? Kelompok 2 udah? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4? Sudah. Oke, berarti kan kelompok 1 mau presentasi. Cukup tabel sama diagram lingkarannya aja. Oh, tabel sama diagram lingkaran. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Perwakilan ya, Pak. Aku perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Reva, ada Galang, ada Bulan, ada Karen, terus ada Ara. Nah, dari soal LKPD yang diberikan tadi, saya mau presentasikan
yaitu diagram lingkaran. Nah, kan datanya itu tuh si Mirza itu mencari data yang olahraga. Nah, itu ada sepak bola yang berjumlah 16 orang, bagi 40 dikali 100 itu 20. Betul. Betul? Ya? Ya. Ada yang mau bertanya? bertanya? Boleh? Perlu nggak sih frekuensinya tuh jumlah semua gitu? Kalau itu perlu banget, soalnya kalau semisal kita nggak ngejumlahin dulu, nanti nggak bisa buat yang diagram lingkaran. Kan diagram lingkarannya itu data dari soal, terus itu dibagi sama jumlah frekuensi, baru dikali persennya itu 100%. Udah, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau nanya? Kelompok lain? Sudah? Sudah cukup? Pak? Oke. Tepuk apa tadi kalau bisa jawab? Ayo kita tepuk salut. Gimana tepuk salut? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Bila ada salah kata dari saya sendiri ataupun kelompok kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih buat lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diagram batang dan diagram garis. Oke. Diagram batang diketahui sepak bolanya yaitu berjumlah 16, basketnya itu 10, badmintonnya 8, bola volinya 6, dan semua jumlah ialah 40. Oke, ini gambarnya sama nggak kayak gambarnya kita ya? Sama. Oke. Dan bola volinya 6. Oke. Benar nggak? Betul. Oke, ada yang mau nanya? Rafa, itu tuh waktu di diagram batang itu perlu nggak misal dikelipatinnya, misal kayak kan jumlahnya tadi ada yang 10, ada yang 8, ada yang 6, itu dilipatin jadi kelipatan 2 atau kelipatan 4 itu perlu nggak? Boleh apa Kak? Boleh. Kalau misalnya itu kan ada 16 angka tuh. Kalau misalnya kita berdiri 0, 1, 2, 3, Kan kebanyakan. Boleh nggak kalau kelipatan? Boleh. Boleh. Simpel. Asik. Tapi harus kelipatannya. Nggak boleh habis 1 terus 3, 10 gitu nggak boleh ya. Karena nanti buat ngira-ngiranya kita kesusahan. Contoh misalnya ada angkanya 5 terus berapa? 20 atau berapa gitu kan ya. Nah, itu nanti biar buat ngira-ngira separohnya. Jadi jangan sampai kelipatannya itu banyak banget, apalagi nggak ada kelipatan, jangan sampai. Ya, ada yang mau nanya lagi? Boleh. Boleh nggak itu tuh kayak kebalik gitu, jadi yang tadi saya disebut X tuh di sini gitu, ada di sini gitu. Boleh nggak Kak? Nggak boleh. Tidak boleh. Harus sesuai. Kalau frekuensi itu adanya di bawah apa atas? Frekuensi atas. Kalau keterangan yang benar. Ada lagi yang mau nanya? Sudah? Pak? Kasih tepuk apa tadi? Tepuk salut. Oke, yuk. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Berikutnya, nah kayak tadi ada yang bingung cara bacanya. Kenapa? Karena dia nggak punya garis putus-putus samping. Nah, pentingnya garis putus-putus samping itu biar kita mudah buat membaca juga. Jadi misalnya diagram garis, kadang kita cuma garis putus-putus dari bawah doang kan. Ya. Nah, garis putus-putus ke sampingnya juga diperlukan biar kita bisa baca. Nah, itu kira-kira titiknya sepak bola di angka berapa ya bisa terbaca. Gitu ya? Ya.
garis putus-putusnya tuh lanjut terus sampai akhir atau sampai titiknya aja? Titiknya aja. Oh, titiknya aja. Sampai titiknya aja. Kenapa kok digambar tadi lurus? Karena dia menguruskan aja. Tapi kalau lebih memudahkan cukup diberhenti di titik. Analisis sama evaluasi. Ada yang mau memberi kesimpulan dari pembelajaran ini tadi? Nah, ada yang bisa memberi kesimpulan? Apa sih yang bisa kita dapatkan dari pekerjaan kelompok tadi? Ayo, ada yang mau? Boleh. 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 Yuk. Nah, kesimpulannya dari LKPD-nya itu, kan tadi si Mirza itu data, terus dia tuh pasti kalau misalnya data itu kan paling cuma ditulis sepak bola sama dengan 10 orang ini ya. Sedangkan nanti kalau misalnya guru nanya, ya itu yang paling banyak berapa gitu kan, yang paling banyak itu di bidang apa. Nah, lebih mudahnya itu pakai diagram data. Nah, terus dibuat tabel, soalnya lebih mudah menjumlahkannya frekuensinya. Terus gunanya diagram lingkaran itu buat nanti dipersenin. Iya, Nah, persen sih biasanya kan ada gitu. kadang kan guru-guru ada yang ya gitulah kan nanya. Nah kalau sebenarnya kok bolanya 16 berapa persen emang gitu kan? Gitu kayak, aku juga nggak tahu, nanti kan juga nggak enak kan. Jadi dibuat diagram. Jadi sangat ada manfaatnya. Buat kehidupan sehari-hari ya. Contoh kita misalnya mau main bola, jadi nanti menangnya mereka berapa persen aja dari banyak tendangannya juga. Bisa ya? Nah, biar lebih paham lagi kalau kalian tadi sudah mengerjakan LKPD-nya itu bersama-sama. Sekarang buat mengambil nilai, kalian kerjakan LKPD-nya masing-masing. Satu orang satu, dikumpulkan nanti. Ini untuk buku presentasi ya. Waktunya cuma 15 menit saja. Oke. Cuma 15 menit saja. Ini mau. Bu ini pakai diket ya Bu? Gimana? Pakai diketannya aja apa? Boleh? Ya. Biar lutut. Oke, tadi Ibu juga sudah mengamati waktu kalian bekerja kelompok. Ini sekalian Ibu ambil nilainya ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Boleh dikumpulkan? Boleh. Boleh ya, dikumpulkan. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Untuk berikutnya, nah kalian tadi sudah mengerjakan kelompok, udah mengerjakan sendiri udah. Sudah bisa sekarang penyajian data? Nambah ilmu tidak? Oke, berarti hari ini tadi kita sudah belajar tentang penyajian data. Sebenarnya penyajian data itu apa sih? Nah, di sini ada keterangannya. Penyajian data adalah cara Menampilkan data agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Misalnya melalui tabel atau grafik. sudah sesuai nggak pengertian ini sama yang kita lakukan tadi? Sudah. Berarti apa yang kita lakukan tadi sudah mencakup tentang penyajian data. Kemudian yang kedua, penyajian data itu bertujuan untuk apa? Untuk menyederhanakan informasi yang kompleks sehingga lebih mudah dianalisis. Sesuai nggak sama yang tadi? Sesuai. Jadi walaupun kita ke kebun binatang, walaupun ada ekstrakurikuler, tapi kita bisa menentukan datanya. Lebih sederhana kan? Lebih mudah nggak? Lebih mudah. Terus tadi ada beberapa jenis tadi. Jenisnya apa aja penyajian data itu? Pengertiannya pun juga ada. Apa itu tabel? Tabel adalah penyajian data secara sistematis dalam bentuk baris dan kolom. Tabel membantu dalam menyusun dan membaca data dengan lebih rapi dan jelas. Tadi tabelnya tadi beneran ada kolom sama garisnya nggak? Ada. Terus pas kalian mau menghitung atau membuat diagram garis, diagram batang, melihat ke tabel dulu nggak? Iya dong. Iya, berarti sesuai kan? Sesuai. Tabel membantu dalam menyusun dan membaca data. Kemudian yang kedua,
Gambarnya tadi udah sesuai sama ini apa belum? Sudah. Kemudian yang ketiga diagram garis. Apa itu diagram garis? Diagram garis adalah menyajikan data dengan menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik pada sumbu. Diagram ini sering digunakan untuk melihat perkembangan data dari waktu ke waktu. Nah, contohnya ini juga bisa dipakai buat kita itu ngalamin rugi atau enggak dari misalnya orang tua kita itu petani. Nah, setiap tahunnya kan ada panen. Ya. Nah, di situ misalnya 2010 dia panennya 100 ton, kemudian 2011, 2012 berapa ton. Nah, dari garis itu bisa tahu naik atau turun. Jadi biasanya digunakan untuk menghitung dari waktu ke Waktu. Tadi sudah sesuai belum? Sudah. Yang terakhir apa? Diagram lingkaran. Apa itu diagram lingkaran? Proporsi itu apa kata lainnya itu bagiannya, gitu loh. Nah, satu lingkaran kan ada persentasenya. Ya. Satu lingkaran tadi berapa persen? 100. Kalau seperempat tadi berapa persen? 25. Seperempatnya berapa persen? 25. Kalau setengahnya? 50%. Nah, jadi diagram lingkaran itu sebagai perwakilan setiap bagiannya. Contoh yang kita kerjakan di kuis tadi tentang apa? Yang di kuis tentang apa? Diagram lingkaran yang membahas tentang ekstrakurikuler. Nah, itu ada bagian-bagiannya kan? Ya. Bagiannya apa aja? Ekstrakurikuler apa aja? Sepak bola, Setelah kita buat lingkaran kan dia punya bagian porsinya masing-masing kan? Nah, kemudian diatur. Sudah mulai paham pembelajaran hari ini? Ya. Nah, Ibu jelaskan sedikit tentang asesmen. Oke, di awal mau pelajaran statistika kita sudah ada penilaian kan? Ibu udah kasih kayak jam awalnya kan? Asesmen awal sudah? Nah, penilaian yang Ibu ambil yaitu asesmen awal yang waktu kemarin di awal pembelajaran statistika sudah Ibu berikan. Ya kan? Yang kedua, asesmen formatif. Penilaian dari pengerjaan LKPD yang kalian kerjakan secara bersama-sama. Tadi sudah berkelompok? Sudah. Kemudian yang ketiga apa? Asesmen sumatif, yaitu penilaian dari pengerjaan kuis yang kalian kerjakan secara individu. Berarti kita sudah melakukan ketiganya apa belum? Sudah. Untuk penutupan, nah Ibu minta kalian tulis di notnya tentang pembelajaran hari ini. Ya, bisa film. Oke. Sudah mengumpulkan semua refleksinya? Nah, kalian tugasnya di rumah dibuka buku paket bab statistika halaman 200. Ya, kalian kerjakan, dikumpulkannya minggu depan. Ya. Oke. Materi berikutnya yaitu tentang ukuran pemusatan data. Jangan lupa dipelajari ya. Oke, kesimpulannya hari ini. Oke, hari ini kalian sudah belajar tentang pentingnya penyajian data beserta cara penyajian data dalam bentuk apa aja tadi? Tabel, terus dan yang paling penting penyajian data itu bisa memudahkan kita dalam memahami informasi secara kompleks. Itu ya. Sudah kita awali dan mau kita akhiri, Ibu mau kita terus fokus lagi yo. Oke, terus fokus lagi ya. Loh, kan udah mau selesai kok kita harus fokus. Jangan lupa fokus itu harus kapanpun dan dimanapun dan saat kapanpun. Oke, tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat.
warahmatullahi wabarakatuh.